Lepaskan. Yuk guys, balik lagi di Udil Kevin dan kita lanjut lagi dalam pembahasan kasusnya Agus ya guys ya. Nah ini kita lihat ya beberapa video dari Agus dan dari Mas Faisal ya. Yuk kita lihat videonya guys. Kalau bilang Novi laporin aja daripada. Hai, izin sits ya. Kita lagi sibuk sama pelantikan presiden baru. Serah terima dengan presiden yang lama. Malah nama Agus yang viral di mana-mana. Gus pergi ke Manovi minta maaf, rendah hati. Tolong bagi siapa yang ikut campur dengan urusan Agus, jangan suruh-suruh bawa-bawa pengacara dan untuk lapor polisi. Sama Mbak Novi juga, nggak usah lapor-lapor polisi. Di urusan polisi itu banyak banget. Ujung-ujungnya cuma mediasi. Bikin sakit kepala, bikin malu, dan itu ujung-ujungnya membuat menyesal di kemudian hari. Nah, kalau Mbak Novi sudah gak nyaman dengan si Agus, ya kan? Sampai sejauh ini kan masih kerjasama nih karena urusan duit. Setelah ini karena sudah perlakuan seperti ini, kan gak mungkin lagi kan? Gak mungkin kerjasama lagi kan? Gak usah. Kembalikan, kasih aja duitnya. Kasih. Kan Mbak Novi juga bilang, kalau Manovi itu nggak mengambil keuntungan dan lain sebagainya. Kembalikan, kasih ke Agus. Kasih, supaya Manovi tenang, urusin anak asuh yang lain, urusin itu orang-orang yang lain yang Manovi mau urus. Kalau ada orang-orang yang istilahnya begini, kalau Manovi ingin misalnya sekian persen untuk yayasan karena sudah menggunakan atas nama Manovi, bicarakanlah dengan baik dengan Agus. Bicarakan. Dan pesan saya juga buat seluruh netizen yang sudah menyumbang. Salah satu dosa yang paling besar adalah ketika kamu berbelas kasihan kepada orang, kau sudah kasih terus kamu minta lagi. Kelakuan yang menjijikan. Saya yang paling viral ini yang semacam dikasih terus itu pun bukan urusan open donasi. Si Korla sama si Nikita Mirzani udah dikasih gift, diminta kembali. Itu cuman gift loh, Jadi kalau untuk sesuatu yang berbelas kasihan untuk orang, jangan. Nama-nama ini dosa. Kalian gak takut mati? Kalian gak takut kejadian seperti Agus terjadi dalam hidup kalian? Aduh, mengerikan. Lebih baik jangan. Jadi enaknya bagaimana? Duduk sama-sama, terus dengan rendah hati, saling minta maaf. Terus gini, saya punya usul. Karena memang ini buat matanya si Agus kan, Mbak Novi pergi ke luar negeri, 1-2 orang ajak Agus sama istrinya, bawa ke sana. Rasanya kan si Agusnya nggak mau. Kalau misalnya benar-benar matanya sudah nggak bisa diperbaiki, kan sudah ada surat keterangan dan lain-lain, ya kan? Puas semuanya. Sisanya kasih aja Mbak Novi, kasih. Kalau Mbak Novi bilang kasih dong buat yayasan saya, Gus kasih ya, awas kalau nggak kasih. Menurut aku sih bukan hanya itu aja ya, karena kan tadi kan kemarin juga sempat itu kan dibantu untuk pengobatan, tapi kan dia nggak datang gitu loh guys ya. Dan si Agus sama pengacara ini udah keterlaluan banget ya, sudah mau fitnah kemana-mana gitu ya. Menurut aku sih ya emang sih harusnya dikasihkan gitu, cuma dari pihak Agusnya aja kayak sudah menjelek-jelekan gitu loh guys ya, dan ini menjadi tamparan keras buat ini Tenov ya, supaya buat pelajaran maksudnya, supaya si Agus itu nggak kayak gitu loh guys ya. Nah, kita lanjut lagi di video selanjutnya. Presiden tuh kalau nggak salah cuma 10 juta. Kalau nggak salah ya Pak, ada omongan dari ininya. Ternyata tuh pihak rumah sakit emang biayanya. Dia yang benar-benar bantu. Ternyata ada pihak sana yang ingin memprovokasi pihak Bang Faisal. Bareng-bareng sama pasien lain. Kita dibedain, bahkan kita kontrol ke RSCM pun didampingi sama satu dokter. Iya Allah, baik banget Mbak. Ambulan ditanggung, semuanya ke RSCM itu semuanya ditanggung, didampingi dengan dokter, makan kita di sana ditanggung. Jadi kita cuma naik ke ambulan, periksa, dan nggak
ribet ngantri, nunggu ngantri itu lama enggak. Alhamdulillah. Apapun di spesialin lah gitu, dibedain. Dimudahin ya Mbak Iya, semuanya. alhamdulillah. Emang awal sih kita bingung soal biaya, sampai keluarga dari bapak ikut donasi, bantuin dulu temen-temennya. Ternyata emang ada temen di Bang Icang juga yang kerja di pekerjaan sosial gitu ya Bang, relawan. Jadi kita diurus pertama sama kita juga pertama ditolak oleh BPJS karena tindakan kriminal itu tidak di cover. Terus habis dari situ ditolong lah sama Jamkesda ini, dan pihak rumah sakit juga kasih ini kita untuk menolin rupiah kita di sana tuh, jadi Nggak ada biaya sama sekali. Itu kebijakan sosial dari rumah sakit. Itu untuk dari kita. awal tuh nggak ada biaya Mbak? Enggak, dinolin semua. Sebelum tindakan kita pernah dapat ya rincian biaya Billing 5.400.000. nggak bayar sih kita. Ini dinolin semua, bahkan habis operasi kita langsung dipindahin di tempat yang benar-benar kayak VIP, Ruang tapi isolasi. iya, tapi Karena kan kita Icang di mana Tamunya teman-temannya biar nggak ganggu yang lain juga, kita difasilitasin begitu sih. Oh lu baik banget. RSCM juga benar-benar satu dokter buat nanganin kita sendiri. Dampingin. beli air minum aja nggak boleh Nggak pakai boleh. uang pribadi. Harus pakai uang dokternya, iya. Kita ini mau beli makan ya, Nggak boleh. adik saya mau beli makan, kalau Itu sendiri. ditelepon suruh balik Gojek. lagi nggak boleh. Alhamdulillah sih kalau pihak rumah sakit benar-benar baik banget ke kita. RSUD Cibinong tuh benar-benar ini bisa banget nolong. Mau ucapin makasih Mbak. Ya, saya juga terima kasih buat RSUD Cibinong, benar-benar udah ngebantu abang saya dalam tindakan medis, 2 kali operasi sama sekali tidak mengeluarkan biaya apapun. Dokternya. Dokternya Pak Dian. Dokter Dokter Dian. Iya. Sama Pak Miftah sebagai apa? Mas, Legal rumah sakit RSUD Cibinong. Terima kasih udah banyak membantu. Masya Allah ya. Ya Allah, saya sampai bengong-bengong benar-benar. Jadi juga kaget. Kita tuh uang 5 juta aja awalnya bingung ya. Nyarinya kemana, sampai bapak tuh udah ngerencanain mau jual rumah di Timika, jual motor, udah ditawar-tawarin sama dia. Kita bingung, di hari ketiga ditolong lah sama pihak rumah sakit karena kasusnya juga udah mulai naik. Dia rasa kemanusiaannya dinolin, sampai rapat direksi katanya untuk Bang Icang. Kita tuh minta rujukan. Nah, perbedaan ini sama si ini. Saya punya saudara yang di Puskesmas di Pondok Bahar. Saya minta tolong lah, ini saya punya saudara, saya ceritain gini kronologinya seperti apa. Tapi kita mau berobat nggak punya duit. Saya kepengennya si Agus cepat-cepat dioperasi. Ya udah dibikinin surat rujuk, coba lari ke Mulia. Saya lari ke Mulia, tapi pihak rumah sakit Mulia tetap nggak ngeluarin BPJS dengan alasan tindakan kriminal nggak bisa di-cover BPJS. Akhirnya saya bingung tuh, saya komunikasi lagi, saya telepon lagi Pak itu saudara saya yang di Puskesmas. Nah akhirnya dia saya dirujuk dengan bawa si Agus karena harus ada pasien. Saya bawalah ke sana ke rumah sakit Kota Tangerang, RSUD Kota Tangerang. Dia juga menyatakan nggak bisa pakai BPJS. Nggak, akhirnya tolonglah, saya cuma minta tolong agar Agus bisa dioperasi. Karena pada saat itu kan saya belum benar-benar belum punya donasi apa-apa ya. Akhirnya ya udah sekarang gini aja dah, saya ketemuin sama rumah sakit, kepala rumah sakit apapun itu, saya mau mediasi, saya mau ngobrol, saya bilang gitu. Akhirnya dengan terpaksa ketemulah sama kepala rumah sakit, saya diketemukan. Di situ kepala rumah sakit bercerita lah kronologinya seperti apa. Ya saya cerita kronologinya seperti ini, bla 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 bla, diterima. Sebenarnya Bu, kata kepala rumah sakit, sebenarnya itu nggak bisa karena ini sifatnya kriminal, nggak bisa dipakai. Tetap berarti alasannya dengan rumah sakit Mulia itu sama. Cuman dengan mediasi saya, ngobrol saya banyak, saya ngemis pada saat itu, bang saya nangis sampai jadi tontonan orang. Cuman hanya sepucuk surat buat BPJS, buat. Tapi aku yakin banyak yang jadi ya, banyak di rumah sakit juga nanyain. Si Agus ini definisi dikasih hati malah balik tai kalau kata gua mah. Jadi setelah datang ke podcast, si Agus ini dapat banyak banget donasi buat pengobatannya. Usut punya usut, si donasi ini bukan buat dipakai biaya berobat, malah dipakai buat kebutuhan pribadi. Sedangkan para donatur ngasih lo donasi itu buat biaya pengobatan mata lo, bukan buat poya-poya, apalagi buat bayar-bayar utang, bukan.
Bahkan si Teh Novi aja katanya pernah datang ke rumahnya si Agus buat ngasih bantuan juga, tapi malah dijudesin sama istrinya. Nggak tahu kenapa. Emang ya uang itu ngerubah karakter seseorang. Sekarang ngerti kan kenapa si Agus disiram? Nah, menurut pendapat kalian gimana nih setelah melihat ini ya, perbedaan dengan Mas Faisal dan ini ya, perlakuan rumah sakit. Ya tergantung amal sih ya, kalau amalnya baik ya seperti itu guys, beda sama si Agus ya. Makanya dapatnya pelakuannya nggak baik. Menurut kalian gimana? Tulis kolom komentar. Terima kasih sudah ada dan jangan lupa bantu subscribe dan sampai jumpa di video selanjutnya. See you guys.